Kasus-kasus penyimpangan dan kegagalan demokrasi di Indonesia. 1. Presiden tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakannya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini membuat posisi presiden kuat dalam arti sulit untuk digulingkan. Namun, di parlemen tidak terdapat partai yang dominan, termasuk partai yang mengusung pemerintah. Ditambah lagi, peran legislatif yang besar pasca reformasi ini dalam menentukan banyak kebijakan presiden. Dalam memberhentikan menteri misalnya, presiden sulit untuk memberhentikan menteri karena partai yang mengutus menteri tersebut akan menarik dukungannya dari pemerintah dan tentunya akan semakin memperlemah pemerintah. Hal ini membuat presiden sulit mengambil langkah kebijakannya dan mudah disetir oleh partai. 2. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat justru di tengah kebebasan demokrasi. Tingkat kesejahteraan menurun setelah reformasi, yang justru saat itulah dimulainya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan lain-lain. Ini aneh mengingat sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan. Demokrasi atau sistem politik lainnya hanyalah sebuah alat. Begitu pula dengan kebebasan dalam alam demokrasi, hanyalah untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, tidak berjalannya fungsi partai politik. Fungsi partai politik paling tidak ada 3, yaitu penyalur aspirasi rakyat, pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak berjalan. Partai politik lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi rakyat. Fungsi partai politik sebagai pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama pun tidak berjalan mengingat tidak adanya partai politik yang konsisten dengan ideologinya. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kita melihat partai mengambil suara dari masyarakat bukan dengan pencerdasan terhadap visi, program partai, atau kaderisasi, melainkan dengan uang, artis, kaos yang sama sekali tidak mencerdaskan malah membodohi rakyat. 4. Ketidakstabilan kepemimpinan nasional. Jika kita cermati, semua pemimpin bangsa ini, mulai dari Soekarno sampai Gus Dur, tidak ada yang kepemimpinannya berakhir dengan bahagia. Semua berakhir tragis alias diturunkan. Ini sebenarnya merupakan dampak dari tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia tentang pimpinannya adalah mengharapkan hadirnya Ratu Adil yang akan menyelesaikan semua masalah mereka. Ini bodoh, masyarakat tidak diajari bagaimana merasionalisasikan harapan-harapan mereka. Mereka tidak diajari tentang proses dalam merealisasikan harapan dan tujuan nasional. 5. Birokrasi yang politis, KKN, dan berbelit-belit. Birokrasi semasa Orde Baru sangat politis. Setiap PNS itu Kopri, dan wadah Kopri adalah Golkar. Jadi sama saja dengan PNS itu Golkar. Ini berbahaya, karena birokrasi merupakan wilayah eksekusi kebijakan. Jika birokrasi tidak netral, maka jika suatu saat partai lain yang memegang pucuk kebijakan, maka dia akan sulit dalam menjalankan kebijakannya, karena birokrasi yang seharusnya menjalankan kebijakan tersebut memihak pada partai lain. Akibatnya, kebijakan tinggal kebijakan dan tidak terlaksana. Lebih parahnya, ini dapat memicu reformasi birokrasi besar-besaran setiap kali ada pergantian kepemimpinan, dan tentunya ini bukanlah hal yang baik untuk stabilitas pemerintahan. Maka, seharusnya birokrasi itu netral. 6. Banyaknya ancaman separatisme. Misalnya Aceh, Papua, RMS, dan lain-lain. Ini merupakan dampak dari dianaktirikannya daerah-daerah tersebut semasa Orde Baru, yang tentunya adalah kesalahan pemerintah dalam mengurus anak. Tentunya ini membuat ketahanan nasional Indonesia menjadi lemah, mudah diadu domba, terkurasnya energi bangsa ini, dan mudah dipengaruhi kepentingan asing. Pandangan demokrasi yang berjalan di Indonesia. A. Demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi parlementer di pemerintahan kita telah dipraktekkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan demokrasi parlementer tersebut secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer 1945 sampai 1959, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program pembangunan dari suatu pemerintahan
tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkeseimbangan. Salah satu penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Suatu pertanyaan, mengapa dalam sistem pemerintahan parlementer pemerintah sering diganti? Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer, kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR. Dan pemerintahan lain adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan A. Dominannya partai politik, B. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah, C. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUD 1950. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Bubarkan konstituante. 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlaku UUDS 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Pemimpin. Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru yang diikuti suhu dan situasi politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Dekret Presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan. Sampai hal tersebut, di negara kita saat itu digunakan demokrasi terpemimpin. Mengapa lahir demokrasi terpemimpin? Demokrasi terpemimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer atau liberal yang melahirkan terpecahnya kehidupan politik maupun dalam ketahanan kehidupan. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Latar belakang munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpemimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak lahirnya era Orde Baru, diberlakunya demokrasi Pancasila sampai saat ini. Secara konseptual, demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi, demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat. 4. Demokrasi pada era reformasi. Reformasi suatu orde untuk melakukan perubahan untuk demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Di antara bidang kehidupan menjadi sorotan utama adalah di bidang politik, ekonomi, hukum. Perubahan yang terjadi pada era orde reformasi ini adalah dilakukan secara bertahap. Oleh karena konsep reformasi tidak sama dengan konsep revolusi yang berkonotasi suatu perubahan total dan mendasar pada semua sektor atau komponen dalam suatu sistem politik yang mengarah kepada sistem kekerasan. Menurut Huntington, bahwa reformasi mengandung suatu arti perubahan yang mengarah pada persamaan politik negara, ekonomi lebih merata, perluasan basis partisipasi politik rakyat. Reformasi yang dilaksanakan di negara kita Indonesia sasaran utamanya adalah suatu upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelesaian dari kasus penyimpangan demokrasi. Berikut ini merupakan berbagai cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi penyimpangan demokrasi. 1. Presiden sebagai lembaga eksekutif haruslah kuat dan berani untuk membuat keputusan dan menjalankan kebijakannya. Apapun resikonya, walaupun presiden tersebut berasal dari partai politik, namun setelah menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, maka presiden harus mendahulukan kepentingan rakyatnya, serta mampu mengatasi dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri tanpa harus disetir oleh partai.
demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka haruslah benar-benar bersih tanpa ada campur tangan dari pihak yang ingin mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya, sehingga dapat menciptakan demokrasi yang pro rakyat. Yang ketiga yaitu partai politik sebagai salah satu alat penjamin kebebasan rakyat dalam bersuara dan menyampaikan inspirasi haruslah berfungsi sebagaimana bukan menjadi sarana meraih kekuasaan, apalagi untuk mementingkan kepentingan partai itu sendiri. Yang keempat, setiap kepala negara punya caranya masing-masing untuk mengatur dan membawa negara yang dipimpinnya tersebut. Sebagai rakyat selayaknya kita turut serta berpartisipasi dalam membangun dan mewujudkan negara ini menjadi lebih baik, bukan bertindak sebagai inhibitor yang hanya bisa menuntut, mengompori, dan membuat kerusuhan yang tidak beralasan. 5. Birokrasi sebagai wilayah eksekusi kebijakan haruslah bersifat netral, tanpa ada campur tangan politik, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan pun murni memihak rakyat, bukan memihak partai politiknya. Yang keenam, terakhir. 6. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terpisah-pisah bukan berarti rasa nasionalisme dan kebangsaannya pun turut terpisah-pisah. Justru kita harus semakin bersatu sehingga dapat tercipta ketahanan nasional yang kuat.